Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong super friends. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Nah, teman-teman, mungkin di sini pada ini ya, nggak familiar, ini suara ini siapa nih, gitu ya. Perkenalan dulu ya. Kenalin, aku Ulfiana. Nah, hari ini aku akan nemenin Kak Lila buat JWQ sore ini. Kebetulan, sore kemarin pertemuan terakhir itu kan kita ngebahas tentang Al-Baqarah ayat 30. Nah, sore ini kita akan melanjutkan di ayat 31-nya. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca ta'awudz, basmalah, dan sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, kita cek kalilanya dulu ya. Kalila udah siap? Iya, oke. Oke, aman ya. Oke. Kita nggak usah lama-lama kali ya, pasti teman-teman juga udah nggak sabar nih buat tahu kelanjutannya di ayat 31 tentang apa, gimana terjemahannya, tadaburnya, segala macam gitu ya. Kita sambut Kalila. Kalila, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman bisa ketemu lagi hari ini. Setiap Selasa 2 pekan sekali. Insya Allah kita bahas Al-Baqarah ya, karena Al-Baqarah ini memang surah yang panjang, tapi sebenarnya kalau kita pelajarin dari per ayat itu, Masya Allah banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Insya Allah di sini aku bukan sebagai orang yang berpengetahuan atau mentadaburi sendiri ya, aku cuma retelling aja, cuma menyampaikan kembali dari Ustadz Noman Alihan di subscription Painah TV. Kalau teman-teman mau lihat langsung dari source-nya, bagus banget gitu, bisa teman-teman ikuti gitu ya pelajaran dari Ustadz Noman Alihan. Masya Allah beliau mentadaburi Al-Quran itu dengan sangat lengkap gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke surahnya. Operator boleh minta tolong karena aku dari HP aja, jadi agak ini. Coba dulu aku lihat deh, misalnya agak berubah nggak ininya? Iya, agak berubah. Agak berubah ya? Oke. Sebentar, coba deh aku buka dari sini ya. Soalnya aku dari HP nih, jadi takutnya perubahan. Oke, coba aku share screen ya. Oke. Aman nggak kalau dari sini tampilannya? Aman. Sip. Aman ya, full ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Jadi melanjutkan dari cerita yang kemarin, dari apa ya? Kalau di Al-Baqarah yang ayat 31 ini sebenarnya sih hari ini belum masuk ke ayat 31-nya dulu. Jadi lebih ke arah supaya kita ngerti background story-nya gitu kan. Di Al-Baqarah surah yang emang pembuka gitu, itu banyak dijelasin tentang penciptaan alam, tentang cerita Nabi Adam, tentang Al-Quran juga. Jadi benar-benar kayak pembukaan gitulah, kayak pembukaan dari sebuah buku kalau kita mau baca sebuah buku gitu ya, intronya. Nah, meskipun intro sebenarnya tuh udah banyak cerita-cerita yang apa ya, kayak melatar belakangi, kata-katanya gimana ya? Nah, ibaratnya gini deh, kalau misalnya kita belajar Al-Quran, mempelajari perkata
Bahkan, maksudnya dari ayat itu kan terdiri dari beberapa kata. Itu kita pelajarin benar-benar per kata banget aja. Itu kalau, dibahas gitu ya secara keilmuan, itu teman-teman bisa bikin kayak makalah, bahkan bisa jadi bikin satu skripsi atau malah tesis gitu. Saking kaya dan, apa ya, kaya kaya dan, syarat makna gitu, ayat-ayat Al-Qur'an ini. Karena ayat Al-Qur'an itu membuat kita tuh merefleksi, merenung, dan kita membuat, berpikir gitu, "Oh ternyata kejadian ini, itu ada di ayat ini, ada di surah ini. Oh kenapa ada cerita tentang Nabi Musa, ada cerita Nabi Isa, ada cerita ini, ada cerita itu." Bahkan ada di sebuah ayat, satu ayat aja kalau mau dijabarkan dengan tadaburnya itu bisa beberapa buku jadinya, cuma dari satu ayat. Nah, makanya mempelajari Al-Quran itu kayak refleksi diri, bener-bener refleksi diri dan kehidupan kita. Makanya juga dipelajarinya tuh nggak cuma sekali-sekali doang, tapi continue, keberlanjutan. Nah, continuity itu atau keberlanjutan ada before-nya, ada cerita konten di tengahnya, ada after-nya. Jadi kayak kalau nonton film lah gitu. Kan ada intro pertamanya, oh ini karakter, pengenalan tempat, oh terus ada ceritanya, baru ada ending. Sama dengan kehidupan kita, pasti ada awalnya, ada apa namanya, kehidupan kita sekarang gitu, terus ada endingnya juga. Jadi before, after, itu dijelasin di Al-Quran ini. Komplit, lengkap banget. Oke, next. Nah, kalau kita ngelihat di Al-Quran, itu seperti kita melihat sebuah padang bunga gitu. Next, ini mah aku ya di sini. Astagfirullah, maaf ya. Aku kirain dari operator. Sorry. Ya, jadi kayak kita ngelihat sebuah padang bunga tuh yang hamparan luas banget gitu ya, secara holistik gitu, kayak gambaran secara luas. Dengan kalau teman-teman lihat nih, oh iya ya banyak bunga, terus ada pohon lainnya, ada pemandangannya. Ini secara besar gitu, secara overview, meluas nih, secara garis besar deh gitu. Oh, secara garis besar Al-Quran itu sebenarnya meminta kita untuk begini. Allah menyuruh kita untuk ini. Terus tujuan Al-Quran ini gitu. Jadi kita bisa ngejelasin secara garis besar. Oh, secara garis besar ada akhirat, nanti antara neraka dan surga gitu. Ibaratnya secara apa ya, kesimpulan besar aja. Tapi juga Al-Quran itu ternyata kalau kita bedah satu ayat, bahkan satu katanya aja, kita tuh bisa nemuin keindahan atau bahkan suatu hal yang kayak mencengangkan gitu buat kita. Fokus di satu ayat atau fokus di satu kata di Al-Quran tuh itu kayak wow banget. Wah. Nah, pelajarin Al-Quran itu nggak bisa hanya secara garis besar atau hanya secara detail kecil satu ayat doang. Ibaratnya gini, teman-teman tahulah, oh ayat tentang anjuran untuk sholat. Oh, aku tahu ayat Al-Ankabut yang ayat segini-segini. Aku tahu tentang ayat, tapi cuma itu doang gitu yang dipelajarin. Atau cuma itu aja yang mengerti. Kita coba kayak mentadaburi gitu. Ternyata nggak cukup. Karena nanti kita kehilangan garis besarnya, overview-nya. Oh ini maksudnya apa sih? Ayat ini kenapa ada di situ? Before-nya kenapa? Itu terjadinya kapan? Asbabun nuzulnya. Kan kayak banyak hal banget gitu yang terjadi di situ. Jadi kalau mempelajari Al-Quran sama kayak mempelajari kehidupan kita nggak bisa lihat dari satu kejadian itu doang. Kita harus tahu dong before-nya kenapa. Nanti ujungnya gimana. Kalau kita punya suatu masalah, kita harus tahu kenapa masalah ini terjadi. Terus gimana cara menyelesaikannya? Nggak cuma masalah itu doang sendiri gitu. Atau detail banget sama masalahnya, tapi nggak ngelihat overview secara besar gitu. Jadi Al-Quran kita lihat secara overview big picture-nya, tapi juga kita harus fokus juga dalam satu details.
Karena kalau kita terlalu fokus mengambil satu ayat doang, kita kehilangan kesadaran di mana kita sekarang gitu. Secara garis besar kita lagi tema apa nih. Tapi kalau kita juga hanya sekedar tahu, oh Al-Quran, oh pokoknya surah eh, apa apa namanya surah ini ngomongin tentang ini, surah Al-Kafirun pokoknya ngomongin tentang orang kafir. Padahal mah enggak seperti itu. Kayak cuma tahu garis besarnya doang aja gitu. Tapi nggak tahu detail per ayatnya, per katanya itu jadi kita akan kehilangan banyak esensi gitu. Nah, di Al-Baqarah ini fokus temanya adalah penciptaan. Jadi awal penciptaan. Namanya surah pembuka. Berarti kita memang dibuka dengan timeline di awal. Timeline di awal itu kan berarti kehidupan ini bermulai gitu ya di bumi gitu. Terus nanti di surah yang terakhir gitu kan, di surah yang akhir-akhir itu pasti banyak ngomongin tentang akhirat. Jadi bahkan Al-Qur'an aja itu berurut sesuai timeline. Surah Al-Baqarah pembuka, maka dia banyak menceritakan tentang penciptaan bumi, tentang cerita Adam dan Hawa, apa namanya tentang iblis gitu. Pokoknya apa namanya penciptaan bumi itu wah banyak dibahas di surah awal ini Al-Baqarah. Nanti di surah-surah akhir oh udah makin-makin tuh, makin-makin ke ujung, makin tentang surga dan neraka. Nah, di passage yang awal-awal di Al-Baqarah ini kita kemarin tuh udah bahas gitu kan, banyak menceritakan tentang bagaimana orang beriman, believers atau orang-orang yang beriman, muslim yang taat. Lalu selanjutnya ayat-ayat yang selanjutnya itu ya adalah orang-orang yang tidak beriman atau hypocrites juga itu kayak orang munafik gitu kan dengan beberapa balasan-balasannya kita udah bahas kemarin kan. Terus di ayat 29 30 itu mulai ngomongin tentang ajakan atau sindiran kepada manusia yang mengatakan bahwa ini Allah sudah menciptakanmu, memberikanmu kehidupan, tapi kamu ngelakuin apa di dunia ini? Kok kamu malah sibuk dengan hal yang lain, bukan mengerjakan tugasmu. Jadi di ayat 29 dan 30 itu apa namanya, ibaratnya kayak ngasih tahu ke kita nih, gitu ya. Ini before-mu nih, before-mu adalah kamu dari kematian gitu, kamu nggak punya kehidupan, kamu nggak punya apa-apa bahkan. Terus dikasih badan, dikasih jasad, dikasih ragamu, dikasih kehidupan, dikasih kenyamanan, dikasih orang tua, dikasih apa namanya entertainment, bahkan kamu bisa melakukan apapun di dunia ini itu dikasih semuanya oleh Allah. Lalu Tuhanmu yang menciptakanmu itu hanya memintamu untuk apa? Menjaga bumi, melakukan apa yang Ia suruh gitu, menjalankan perintahnya, terus menjauhi larangannya. Dan di ayat 29-30 ini seolah kita tuh kayak ditanya balik gitu. Kamu sudah diberikan ini bukan dengan free gitu. Terus terserah kamu mau ngapain aja, enggak. Tapi kamu harus melakukan sebuah tugas. Nah, tugas itu apakah kamu lakukan di dunia ini? Atau malah ke-distract dengan hal-hal yang lain? Jadi, kebanyakan orang underestimate gitu. Seolah, oh ini hidup-hidup gue, terserah gue gitu. Padahal kalau dia mempelajari Al-Quran, mengerti banget dengan before-nya dia gitu ya, dengan nanti after-nya dia baru sadar, oh ternyata harusnya aku tuh ngelakuin ini ya di sini gitu. Jadi banyak orang yang tidak sadar gitu. Nah, di bagian tengah, kemarin kita juga udah pernah bahas ya, di bagian tengah dari Al-Baqarah ini, itu ada ayat yang kita ngomongin tentang surga. Masya Allah ya, tentang jannah. Di situ kayak apa ya, congratulates kepada para orang yang beriman ketika mereka memasuki surga.
Kayak selamat datang di surga gitu kan. Terus diceritakan bahwa di surga itu segala keinginan akan dipenuhi, kalian akan diberikan pasangan, kalian akan pokoknya sesuatu yang indah dan bagus banget. Ini di tengah surah. Artinya apa? Berarti ini jantungnya, namanya di tengahnya. Berarti yang paling penting gitu. Allah ingin memberitahu pada kita, yang paling penting dalam hidupmu itu adalah nanti engkau kembali ke surga. Sampai di spesifik detail banget gitu. Di sana akan diberikan apa, kamu bisa ngapain, atau kenapa itu bagus banget gitu ya, kenapa semua orang menginginkan surga, itu bahkan ditaruh di situ. Di paling tengahnya surah. Jadi alasan kenapa sih Allah menurunkan Al-Quran? Kenapa sih Allah harus mengatakan ini semua padaku gitu? Kenapa harus diceritain tentang Adam dan Hawa? Kenapa ada cerita Nabi Musa? Kenapa harus ada Rasulullah, Nabi Muhammad? Kenapa harus ada semuanya ini? Kenapa? Karena Allah ingin kita pulang ke surga. Kita kan awalnya dari surga, tapi kita melakukan sebuah tugas di bumi. Allah ingin kita nanti pas hari akhir balik ke surga. Tapi ternyata enggak semua manusia bisa kembali ke surga. Ada yang ke neraka dulu, baru ke surga. Ada yang selamanya di neraka. Ada yang beda-beda kasus. Keinginan Allah apa? Untuk kita ke surga. Gitu. Makanya diberikan nih Al-Quran. Ini nih petunjuknya. Ibaratnya kita mau masuk kedokteran, kita mau masuk universitas, jurusan kedokteran. Susah kan? Susah. Tapi prestis. Semua orang pasti pengen masuk. Ya, maksudnya mostly lah gitu. Semua orang mau gitu masuk sana. Tapi emang mudah, gampang semua orang bisa masuk ke sana? Enggak. Harus effort. Belajar, harus apa segala, harus effort banget. Sama, kita juga di dunia effort banget buat masuk surga. Kita harus merelakan kesenangan, kita jadi nggak bisa banyak-banyak hangout keluar gitu kan. Jadi harus menahan hawa nafsu, harus begini, harus begitu. Tapi ganjarannya juga besar banget. Hadiahnya juga besar banget. Gitu. Nah, jadi itu emang beautiful flow gitu ya. Flow-nya kalau kita ngelihat ibaratnya di Quran gitu ya, alurnya cakep banget lah alurnya gitu. Dari awal surah itu diceritakan sampai penutupnya di Al-Quran itu sesuai timeline. Nah, ini. Ini adalah background lah untuk ayat 31. Jadi the most known story atau the most popular story in the world adalah cerita Adam dan Hawa. Mau di Bible, mau di kalangan umat Yahudi, ataupun agama lain, semuanya ini adalah cerita yang paling populer. Semua orang tahu lah, sampai anak-anak kecil, sampai di sekolah-sekolah, semua orang pasti tahu cerita tentang Adam dan Hawa. Kalau di Bible gitu, atau enggak misalnya di agama lain gitu, Kristen gitu, itu kan ceritanya ya ada Adam, terus habis itu diciptakanlah Hawa juga, atau Eve gitu ya kalau versi mereka. Terus iblis itu menjelma jadi ular, habis itu kayak membisiki si Hawa atau Eve ini supaya makan apel. Kalau mereka bilangnya buahnya buah apel gitu. Ini cerita mereka, tapi emang populer gitu loh, populer banget, pasti semua orang tahu. Nah, kalau versi Islam ibaratnya nih, cerita kan ya bisa banyak versi. Tapi kalau di Islam sebenarnya nggak ngomong spesifik iblis itu menjelma jadi ular, atau misalnya buahnya tuh buah apa gitu. Itu nggak pernah secara spesifik dibilang. Tapi kita bisa lihat ke basicnya, basic elemennya. Ini supaya kebayang gitu ya. Kalau versi cerita Kristen atau Bible atau Yahudi atau yang luar lah, versi yang luar dulu nih, versi agama lain. Versinya adalah ibaratnya gini, diciptakanlah Adam di surga dan Hawa. Mereka hidup bahagia selama-lamanya gitu.
Tapi iblis menjelma jadi apa tadi ular, terus kayak nggak suka aja sama mereka gitu. Nah, terus dijebak, terus ular ini, maksudnya si iblis ini datang ke Hawa gitu, datang ke Eve, gitu. Datang ke Eve, membisik-bisikan gitu kan, merayu-rayu, makan aja, makan apa namanya, makan makan buah apel itu, soalnya kalau apa namanya, kalau kamu makan buah apel itu kamu bakal jadi Tuhan, kamu bakal jadi malaikat, kamu akan bisa selamanya di surga. Karena sebenarnya kamu tuh bukan nggak bakal selamanya di surga loh. Kalau kamu pengen selamanya di surga, hidup dengan Adam, dengan bahagia, kamu harus makan buah itu, kata si ular ini nih. Itu versi Bible-nya. Nah, akhirnya Hawa termakanlah oleh jebakannya si iblis ini. Terus dia ngerayu suaminya gitu, ngerayu Adam, ayo kita makan buah apelnya. Akhirnya mereka makan, lalu Tuhan marah gitu kan. Versinya ini Tuhan marah. Terus Tuhan marah, terus memberikan mereka hukuman, dijatuhkan ke bumi. Lalu Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan iblis. Ya kan gara-gara kamu nih, ibaratnya si Adam bilang gara-gara kamu nih ngerayu aku untuk makan. Aku kan jadi dijatuhin ke bumi nih gitu. Terus si Hawanya nyalahin setan gitu kan. Gara kamu sih gitu ya. Jadi saling menyalahkan satu sama lain. Gak ada yang mau disalahin ibaratnya, semuanya jadi nyalahin orang lain. Nah, bahkan di versi mereka gitu, Tuhan tuh marah banget, ekstra lah marahnya pada perempuan. Kan Hawa nih pertama yang tadi dijebak ya kan, karena ekstra marah, karena marahnya lebih marah sama perempuan itu, sama wanita, makanya dibikin perempuan itu berdarah setiap bulan. Ya kalau teman-teman tahu lah ya, menstruation gitu ya. Terus habis itu mereka kayak lebih sensitif, nggak kuat, lemah, gitu ibaratnya gitu dibilangnya. Jadinya perempuan kayak gitu. Dan bahwa laki-laki itu punya kekuasaan terhadap perempuan. Nah, akhirnya umat manusia yang sekarang harus membayar kesalahan dari bapak mereka, Adam ini. Membayar kesalahan itu atau membayar dosanya, yaitu dengan hidup di dunia ini, hidup di bumi yang tidak baik ini, yang menderita, yang serba susah. Itu kayak seolah ya kita kena getahnya lah dari dosa bapak kita gitu katanya. Kayak terkutuk gitu ibaratnya tuh gimana. Nah, terus di versi mereka gitu kan, akhirnya Jesus, gitu ya, Nabi Isanya mereka gitu, Jesus Tuhan mereka, sacrifice himself, gitu, kayak mengorbankan diri, menanggung dosa dari semua umat manusia gitu, umat Kristen sih sebenarnya. Makanya kenapa orang Kristen itu ke bilik pengakuan dosa tuh yang di gereja itu kan, itu maksudnya supaya ini dosanya tuh terus nanti ditanggung oleh Jesus di hari akhir nanti. Lalu umat manusia terselamatkan. Terus umat Kristen masuk surga semua karena dosanya sudah ditanggung oleh Jesus. Gitu versi mereka, gitu versi Bible-nya. Nah, pastinya kalau versi Islam berbeda ya, tapi aku mau fokus dulu ke teman-teman, coba deh analogi. Ini cuma cerita, maksudnya dari Ustaz Muhammad Ali kan gitu ya, supaya kita kebayang nih, analogi aja. Misalnya, di suatu perusahaan, ini udah beda cerita ya, bukan nyambung ke yang tadi. Jadi di sebuah perusahaan, ada seorang bapak-bapak lah misalnya gitu ya, dia kerja keras banget gitu. Dia rajin, terus dia develop skill, dia juga pinter, hebat, pokoknya dia selalu ikut training apa segala. Terus dia tuh dipromot gitu ya. Kalau di perusahaan kan tadinya staff, terus jadi manajer, terus si apa namanya bukan senior itu, sampai dia jadi VP, vice president gitu. Sampai jadi VP, sampai udah kayak board directornya banget, udah pangkatnya tinggi banget nih. Selama 35 tahunan gitu, dia bekerja keras sampai di pangkat tinggi itu.
dia VP terus ada di ibaratnya kalau di gedung tuh udah lantai tertinggi lah, semua orang respect sama dia. Hebat banget lah. Satu hari CEO-nya atau bukan CEO, presidennya yang punya perusahaan lah gitu ya. Si CEO ini. Tuk datang terus mengumpulkan semua orang di perusahaan itu. Mari ku kenalkan VP yang baru. Ini dia orangnya. Habis itu masuk nih. Seorang anak muda pakai topi biasa sambil ngunyah permen karet. 16 tahun umurnya. Kira-kira kalau kita ada di situ, misalnya kita jadi staff gitu atau apa, reaksi kita gimana? Aku nggak bisa lihat ini sih ya, komen. Kalau kita lihat komen, ya maksudnya reaksi orang-orang di situ gimana? Reaksi si employee atau pegawai perusahaannya itu gimana? Tiba-tiba gitu ya, presiden dari perusahaan itu bilang, ini yang akan menjadi VP baru kalian. Terus si bapak yang tadi tuh, tolong ya, kursimu itu tolong, apa namanya, disingkirkan, diganti sama anak ini. Silakan duduk tuh, gantiin kursinya si bapak itu. Pasti reaksinya kayak, hah? Seriusan? Ini kenapa nih? Ada apa? Pasti semua orang tuh kayak jadi kayak apa ya namanya? Gempar gitu ya. Ngeliatin gitu kan. Gempar semuanya terus kayak apaan gitu. Dan pasti kalau kita mau bersimpati, kita bersimpati sama siapa? Sama bapak yang tadi bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun dia bekerja keras mendapatkan pangkat tertinggi, tiba-tiba sekarang udah digeser aja gitu dengan mudahnya. Sama bocah 16 tahun ini. Yang paling sakit hati dan paling ini siapa? Yaitu bapak itu tadi. Ini analogi dari ceritanya iblis. Bukan artinya kita terus bersimpati sama iblis ya, tapi ibaratnya iblis tuh punya pangkat tinggi. Iblis kan awalnya dari golongan jin kan. Dia kan jin atau yang namanya Azazil. Jadi ada jin gitu, sebelum diciptakan manusia ada golongan jin, ada golongan malaikat. Nah, malaikat ini sholat, segala semua beribadah, pokoknya taat. Tapi di antara malaikat dan jin juga beribadah. Dulu jin juga beribadah juga, jin Islam juga semua. Di antara jin dan para jin dan para malaikat ini yang paling taat, yang paling hebat itu, paling tertinggi, itu ada satu nih namanya Azazil dari golongan jin. Dia paling taat. Bahkan dia ada di surga yang tingkat tinggi lah. Dia punya pangkat tinggi kan berarti paling taat, sholatnya paling rajin apa segala. Ribuan tahun dia beribadah pada Allah. Taat banget. Dia jin. Tapi suatu hari Allah mengumpulkan semuanya dan mengatakan, ini Adam. Aku akan menjadikan dia khalifah di bumi atau pemimpin di muka bumi. Dia adalah makhluk paling mulia, ciptaan paling mulia dari kalian semua. Coba perasaannya si Azazil bagaimana tuh? Dia yang udah beribu-ribuan tahun ibadah taat sama Allah sampai dia dapat pangkat tertinggi itu, pangkat paling mulia, sampai malaikat aja tuh respect sama dia. Tiba-tiba dibilang ada yang dari tanah, dibikin dari tanah, bahkan belum hidup gitu sih. Adam ini kan masih baru mau penciptaan gitu kan. Belum ditiupkan ruh belum dari tanah ini, dan dia akan menjadi pangkat tertinggi. Seriusan. Bahkan malaikat aja kan mempertanyakan kan di ayat yang sebelumnya itu. Nah, itu analoginya lah ibaratnya. Nah,
Aku oke. Oke, kita lihat ke cerita lain deh. Kita cerita lain atau ke analogi lain. Misalnya, kita kerja di sebuah perusahaan. Ini ceritanya beda lagi ya. Aduh, kita kerja di sebuah perusahaan, kita ya biasa-biasa aja sih bekerja dengan baik gitu kan. Seorang staf yang baik ya biasa aja sebenarnya biasa. Fine-fine aja gitu. Satu hari seluruh pegawai perusahaan itu semua orang dapat email kecuali kita. Jadi CEO-nya nih, presidennya ini kirim email ke semua orang kecuali kita. Di email itu dibilang, kami akan mentransfer Fulan atau kita, nama kita misalnya nama kita siapa ya, mentransfer Lila gitu ya. Mentransfer Lila minggu depan ke Jonggol atau kemana ya gitu. Sebagai hukuman atau apa gitu. Kita akan mentransfer atau memindahkan dia ke Jonggol. Semua orang dapat email itu. Semua orang jadi tahu kan. Kecuali gue, gitu, kecuali Lilanya sendiri. Udah tersebar tuh. Wah, huru hara kan orang-orang. Tapi kita nggak tahu. Karena kita nggak dapat email kan. Tiba-tiba nih ada teman kita ngomong, kamu tahu nggak? Kamu nggak dapat email? Kamu tahu nggak? Presiden CEO kita tuh ngirim email dan dia bilang dia bakalan mindahin kamu ke Jonggol minggu minggu depan tuh kamu bakalan dipindahin. Pokoknya kamu akan dipindahin lah ke sana. Kita kayak, hah, seriusan gitu kan, kayak pasti kita, aduh, ya sakit hati dong. Lah, gue salah apa? Gak ngapa-ngapain, maksudnya saya bekerja dengan baik gitu. Tiba-tiba ditransfer itu kan ibaratnya kayak dipindahkan gitu kan, nggak enak dari Jakarta misalnya gitu kan, terus dipindahin ke pelosok. Kita bakal yang ngerasa, lah, gitu pun kaget. Terus kecewa, sedih lah. Akhirnya besoknya kita kayak males dah kerja, males berangkat kerja juga. Telat datangnya, telat 10 menit. Masuknya harusnya jam 8, nyampe jam 8 lewat 10. Terus si Pak Presiden lagi, Pak CEO-nya datang ke kita gitu kan, bos kita jadinya gitu kan, datang ke kita. Kamu telat 10 menit. Sebagai hukuman, aku akan memindahkan, maksudnya mentransfer kamu, memindahkan kamu ke Jonggol. Terus kan kita bakal yang kayak, hah? Ntar dulu Pak. Itu kan Bapak emang udah punya putusan kayak gitu, bukan karena saya telat 10 menit, terus jadinya saya dipindahin ke Jonggol. Tapi kan Bapak emang udah punya keputusan itu dari kemarin juga. Semua orang juga udah dapat emailnya. Saya tahu Pak gitu. Saya dapat kopi emailnya bahkan dari teman saya. Saya udah tahu. Ini bukan karena saya telat, tapi emang udah planningnya Bapak kan begini, udah rencana Bapak untuk memindahkan saya. Nggak terima dong, gitu kan? Ini bukan kesalahan saya. Emang udah rencana Bapak gitu. Nah, dari apa namanya? Dari yang cerita yang kedua ini, yang dipindahin yang transfer, itu analoginya ke Nabi Adam. Nabi Adam belum hidup ya kan? Masih apa namanya? Masih mau diciptakan gitu kan? Terus Allah kan sudah memberitahukan pada semua, pada malaikat, pada jin, nanti akan ada nanti Nabi Adam akan ditempatkan di bumi. Udah dikasih tahu semuanya, tapi Adam nggak tahu. Terus iblis, ibaratnya gitu ya, iblis ngasih tahu ke Adam, aku kasih tahu ya ke kamu ya, kamu tuh ntar bakalan ditransfer, bakalan dipindahin ke bumi. Bukan surga. Surga kan enak nih, kayak gini kan, kamu hidup di surga nih enak. Ih, kalau bumi itu, kamu tahu sendirilah gitu. Nah, terus bermainlah jebakannya iblis ini kan. Kalau tapi
Kalau kamu mau stay di surga, mau stay di surga ini, di jannah, kamu harus makan buah itu tuh. Kalau kamu makan buah itu, kamu bakalan jadi permanen resident. Berarti kamu nggak bakalan bisa dipindahin kemana-mana. Karena kamu jadi, apa namanya, orang tetaplah di surga. Yang bisa tinggal di surga kan cuma malaikat atau apa namanya ya, masyarakat penduduk tetapnya di surga lah ya, itu mah sebisanya si iblis lah ngomong gitu kan. Nah makanya Tuhan nggak mau kamu makan buah itu karena Tuhan sudah ngasih tahu ke semua orang bahwa kamu bakal dipindahin ke bumi. Ya, ibaratnya kan tadi emailnya udah disebar ke semua orang, udah plannya, udah decision apa namanya, keputusannya ya udah bulat gitu, semua orang udah tahu. Ya tiba-tiba kalau nggak jadi kan kayak, ih gimana sih ini CEO gitu kan. CEO-nya yang udah bikin keputusan, karena udah dibikin keputusan itu kan, jadi ya mau nggak mau ya harus harus kamu tuh bakal dipindahin. Nah makanya Tuhan nggak mau kamu makan buah itu. Soalnya kalau kamu makan buah itu kan kamu jadi stay di surga terus, nggak bisa dipindahin. Nah makanya akhirnya jadinya ya cerita yang selanjutnya tadi. Cuma itu narasinya iblis kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau jadi orang tadi, kan ada komplain gitulah kan, dia bilang tadi, ini bukan karena kesalahan aku telat 10 menit, tapi karena emang udah planningnya Anda Pak CEO gitu. Dan kalau kita mikir juga nih ya, Nabi Adam sebenarnya kan bisa bilang gitu ke Allah misalnya, engkau mengirimkanku ke bumi bukan karena aku makan buah ini, tapi emang itu udah planning dari awal kan, gitu. Jadi apa, planning dari awal yang untuk dipindahin ke bumi itu bukan karena makan buahnya gitu, bukan karena pokoknya ibaratnya itu logical complaint sebenarnya. Makanya ini ada bahasan tentang predestination, itu adalah bahasan atau topik yang banyak banget orangnya, sebagian sampai sekarang sih itu ya topik yang hangat banget dibicarain banyak orang. Ibaratnya kalau gini narasinya, kalau Allah udah tahu apa yang akan aku lakukan dan di mana aku akan berakhir, neraka atau surga, terus kenapa ini salahku? Toh kalau misalnya Allah ingin aku masuk surga, bisa bikin aku jadi orang yang baik aja kan, terus aku masuk surga. Kenapa ini jadi salahku? Kan Allah udah tahu juga aku bakal ujungnya di surga atau neraka. Aku bakal ngelakuin apa? Kalau Allah tahu aku bakal ngelakuin maksiat, ya bisa dicegah kan oleh Allah, entah dengan apa gitu. Nah, Nabi Adam punya peluang untuk mempertanyakan itu sebenarnya, punya peluang untuk komplain sama kayak cerita kita tadi. Tapi ternyata ada perbedaan, kesamaan dulu deh. Kalau kita lihat ya dari dua cerita itu kan, yang satu cerita tentang analogi iblis gitu ya, yang satu analogi yang Nabi Adam. Keduanya ini superior atau punya pangkat yang tinggi. Iblis juga dulu punya pangkat tinggi. Dia rajin banget ibadah, taat, paling taat. Nabi Adam juga dikatakan makhluk paling mulia, ciptaan paling sempurna, superior. Terus keduanya juga diberikan kehormatan. Azazil itu artinya kalau nggak salah apa ya? Pokoknya yang di sisi Allah yang paling tinggi lah. Semua orang respect. Dan juga ini bukan disobey. Nah, dan keduanya pernah bukan membangkang ya, tapi tidak mengikuti Allah satu kali, melakukan kesalahan satu kali doang. Iblis melakukan kesalahannya apa? Dia tidak bersujud saat diminta untuk ini Adam, kalian bersujudlah kepada Adam, terus iblis nggak mau sujud, itu kesalahannya.
Nabi Adam kesalahannya adalah makan buah itu tadi kan, padahal dilarang sama Allah. Cuma sekali. Dosanya tuh cuma satu. Sama-sama cuma sekali doang salahnya. Dan keduanya ini juga sama-sama punya kom, compensation yang logis. Ibaratnya gini, ya aku kayak gini kan karena ini gitu. Misalnya cerita yang pertama, si bapak itu yang udah 35 tahunan dia bekerja dengan sangat giat, terus tiba-tiba dia digantikan kayak gitu, terus dia nggak terima, dia komplain, logis kan, masuk akal. Iya, logis lah, masuk akal. Kita bahkan simpati, kita bahkan mungkin memihak sama si bapak ini. Iya dong, nggak fair dong. Gitu, misalnya. Jadi ada penjelasan yang logis, logis aja kalau dia komplain, dia nggak setuju, dia nggak terima, logis. Terus Adam juga yang tadi, ketika dia ditransfer apa namanya dipindahkan ke bumi gitu, bisa aja dia komplain kok gitu sih, Pak, ini bukan karena kesalahan aku, bukan karena aku dihukum, tapi emang udah planning dari awal aja kayak gitu. Bisa komplain. Dua-duanya tuh punya alasan yang logis untuk komplain. Tapi ternyata responnya berbeda. Afternya berbeda. Respon itu jadi bagaimana kita menyikapi atau menjawab atau membela. Ya, jadi dari semua masalah atau kejadian itu pasti ada respon kita. Kita mau terima, enggak terima, kita mau minta maaf, enggak minta maaf, kita mau marah, kita mau sabar, kita mau apa, itu respon. Ternyata responnya iblis dengan responnya Adam berbeda. Kalau respon iblis, dia bilang, aku enggak terima. Ini aku komplain, aku enggak terima. Soalnya kan kayak gini-gini, aku udah bertahun-tahun, beribuan tahun loh taat padamu ya Allah, beribadah padamu ya Allah, tidak pernah sekalipun aku melanggar perintahmu. Tapi aku nggak terima, masa satu orang, satu ciptaan ini tiba-tiba datang, tiba-tiba jadi pangkat tertinggi. Dia beribadah aja belum, aku yang udah ribuan tahun, masa diginiin gitu. Nggak, perintahmu ini nggak make sense ya Allah. Itu komplainnya iblis. Logis, masuk akal. Dia komplain gitu ke Allah. Makanya dia nggak mau bersujud. Aku nggak mau bersujud. Karena yang nggak logis dong. Aku yang udah beribadah hampir ribuan tahun, masa disuruh bersujud sama anak baru anak baru kemarin gitu. Nah, Nabi Adam responnya, beliau bilang, logis ataupun tidak, masuk akal atau tidak, menurutku ini fair atau enggak fair, yang ku tahu cuma satu hal yang bisa meruntuhkan semuanya, yaitu Allah tidak pernah tidak adil. Bahwa engkau pasti adil. Dan kesalahan itu bukan di engkau ya Allah. Kesalahan itu pasti di aku. Pasti aku yang salah. Pasti ada kesalahan di aku. Aku yang menyalahi diriku sendiri. Jadi beda ya. Yang satu nyalahin Allah, yang satu nggak terima, yang satu komplain, yang satu walaupun dia merasa ini kayaknya nggak adil, ini kayaknya nggak logis, tapi dia percaya Allah itu pasti adil, Allah itu pasti logis, Allah itu pasti benar. Jadi apapun itu yang terjadi, ini pasti bukan salahnya Allah, tapi ini pasti salahku. Gitu. So, both making mistakes. Jadi keduanya membuat kesalahan ia. Baik iblis ataupun Adam melakukan kesalahan. Sama-sama melakukan kesalahan. Tapi responnya berbeda. Afternya, setelah melakukan kesalahan, itu berbeda.
Jadi kalau kita buat diri kita nih sendiri nih, melakukan kesalahan itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang bikin kita tuh apa ya, kayak jadi seton gitu. Making mistake doesn't make you the devil. Enggak. Lah, Nabi Adam juga melakukan kesalahan, semua manusia juga melakukan kesalahan. Tapi masalahnya adalah bukan di kesalahan itu, tapi di respon yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan. What comes after? Setelah kita sadar salah nih, setelah kita melakukan kesalahan atau dosa, apa yang kita lakukan? Apa respon kita? Apakah kita menjustify, oh enggak kok, aku enggak salah. Atau kayak justify itu kayak memaklumi gitu. Ya aku kan lagi pusing, ya aku kan lagi tertekan, makanya aku marah-marah, makanya aku misuh-misuh. Ya aku kan lagi PMS, makanya jangan senggol bacok gitu. Itu menjustify. Kadang-kadang kan sering terjadi gitu ya. Ya aku kan gini kayak dalam keadaan misalnya di depannya. Sorry sebentar ya. Itu justify mistake gitu ya. Ya aku kan lagi banyak kerjaan, aku kan lagi banyak tekanan atau apa. Nah, terus justify mistakes. Terus kayak shift the blame gitu. Jadi kadang-kadang misalnya ada kayak tadi tuh misalnya Nabi Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin setan. Ya kayak gitu kan, itu kayak saling menyalahkan. Terus nggak ada yang mau take the blame gitu. Oh ini salahku ini gitu. Tapi malah salahin orang lain gitu. Atau salahkan Allah. Kenapa aku harus kayak gini ya Allah? Kenapa hidupku harus kayak gini? Kenapa engkau memberikan aku kehidupan yang seperti ini begini-begini. Nah itu shift the blame gitu. Jadi kayak di apa dipindahkan ini kesalahannya bukan kesalahanku tapi kesalahan orang lain. Aku begini karena orang itu begini-begini. Ya kan kamu duluan yang kayak gitu. Ya kan dia begini. Kan kamu dulu kayak gitu. Kan kamu gini gitu. Nah, itu ibaratnya shift the blame. Nah, terus refuse to take responsibility. Itu kayak menolak untuk bertanggung jawab. Enggak kok ini bukan salahku, ini kan salahnya dia, terus dia dong yang harusnya tanggung jawab, dia yang harusnya menanggung kesalahan, dia harusnya menanggung. Ibaratnya pointing fingers kepada lain, tapi bukan kepada diri sendiri. Dan put logic above wisdom of Allah. Put logic ini yang kadang-kadang suka berbahaya. Kan logikanya gini ya, dia kan begini, terus kan begini. Ya kayak gini dong, ya wajar dong kalau aku ngelakuin kayak gini, soalnya kan logikanya begini. Jadi kayak logika. Jadi kayak logikanya kan begini, logikanya begitu. Jadi masuknya ke seolah kayak itu secara saintis. Seolah semuanya tuh, oh iya ya logis kalau begini logis. Padahal untuk sesuatu yang bukan benar, bukan kebenaran. Gitu. Jadi sebenarnya juga banyak ke arah cari-cari alasan. Padahal apa ya namanya? Padahal simpelnya gitu, simpelnya banget. Manusia itu pasti berbuat kesalahan. Semua anak Nabi Adam, ibaratnya gitu ya, semua keturunan Adam pasti membuat kesalahan.
Itu pasti, itu udah pasti. Nggak mungkin manusia itu nggak bikin kesalahan, nggak mungkin. Nggak berbuat dosa itu nggak mungkin, pasti. Tapi cara atau apa yang dilakukan setelahnya itu berbeda. Apa kita mau ikut caranya Nabi Adam atau kita mau ikut caranya iblis? Kita bakal apa ya, kayak relive the story. Kita bakal mengalami setiap kejadian dalam kehidupan kita seperti Nabi Adam. Nabi Adam melakukan kesalahan, minta maaf sama Allah, istighfar, dan menyalahkan dirinya sendiri. Lalu dia menerima, nggak ada komplain. Kalau iblis, dia komplain, dia nggak terima, dia salahin Allah, dia salahin yang lain selain dirinya. Kita mau ikut yang mana? Karena ini akan terjadi di setiap kehidupan kita. Apapun yang masalah gitu ya dalam hidup kita atau sebuah kejadian itu pasti sebenarnya sama aja gitu, kayak ngulang-ngulang aja. Tapi apa kita mau pakai cara Nabi Adam atau cara iblis? Makanya kenapa followers of syaitan, pengikutnya syaitan itu adalah orang-orang yang melakukan ini nih. Setelah melakukan kesalahan, mereka menjustifikasi. Mereka bukan salah aku. Enggak dong, gue nggak salah dong. Soalnya kan gini, 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 gini. Bahkan nggak ngerasa salah. Yang paling celaka itu adalah orang yang salah, tapi dia nggak sadar bahwa dia salah. Lebih baik sebenarnya kita nggak salah, tapi kita merasa salah. Paling banter juga kita istighfar, minta maaf. Ya udah, terus kenapa? Nggak masalah. No problem. Tapi kalau ternyata kita salah, tapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita salah, nah itu kan celaka banget. Apalagi dengan itu kita menyalahkan orang lain. Kita bilang orang lain yang salah. Kita bilang Allah yang salah. Oh ini keadaan yang salah. Oh ini salahnya itu, salahnya itu. Kan kita di dunia ini pun sedang diuji. Allah menguji kita, mengajari kita. Allah mengetahui segalanya. Kita yang nggak tahu. Kenapa ya kayak gini? Kenapa ya kayak gitu? Oh nanti aku tahu kok di hari akhir kenapanya. Allah yang maha mengetahui. Menurut kita nggak fair, menurut kita nggak adil, menurut kita kok kayak gini sih. Tapi itu menurut kita keterbatasan akal. Padahal yang sebenarnya adalah sangat logis, sangat fair. Kenapa sih dia nggak punya keluarga? Yang ini punya keluarga tapi dia manja, yang itu nggak punya keluarga tapi dia harus menghidupi keluarganya, kan nggak fair banget gitu. Padahal itu hanya di kacamata kita doang, kacamata dunia dengan keterbatasan akal dan pikiran kita ngerasa itu nggak fair. Padahal gitu kan nanti di hari akhir baru kita tahu, oh iya ya ternyata ini fair banget, ternyata adil banget. Allah tuh adil banget. Kita aja yang nggak tahu. Dan Nabi Adam seperti itu. Dia sadar diri kalau dia tuh nggak tahu. Dia punya keterbatasan. Aku cuma manusia. Aku yang salah. Justru menjadi manusia itu adalah orang-orang yang mengakui kesalahannya, lalu bertobat pada Allah, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena akan terus seperti itu. Kalau berusaha, ibaratnya ya banyak orang kan kayak pakai alasan-alasan. Ya kan aku bukan malaikat, gue nggak bisa tahu semuanya dong. Gue kan nggak bisa taat ya. Gue kan nggak bisa sholat 5 waktu ya. Gue kan bukan malaikat yang bisa sholat terus-terus taat banget kayak gitu. Atau misalnya ya kalau Allah emang nggak ridho dengan perbuatanku kan bisa dihentikan aja. Atau kenapa sih ya Allah Engkau membuatku sangat lemah sehingga aku tidak bisa mengontrol diriku sendiri.
ini kan bukan salahku ya Allah, aku emang nggak bisa gitu. Ya ini astagfirullah, ini aku sendiri sih. Ya ibaratnya dengan narasi-narasi itu akhirnya menjustifikasi aku begini karena bla bla bla. Aku ngelakuin ini salah karena bla bla bla. Seolah kesalahan itu adalah sesuatu yang kayak haram banget. Kayak yang sesuatu yang kayak nggak boleh banget. Emang nggak boleh, tapi gini, konsepnya adalah bukan di kesalahan itu fokusnya, tapi di apa setelahnya gitu. Respon kita dan sikap kita, perbuatan kita setelahnya itu yang akan mendetermine ya, apa namanya, menunjukkan apakah kita pengikutnya Nabi Adam atau pengikutnya Nabi Adam atau pengikutnya iblis. Karena dari respon mereka itu berbeda gitu. Jadi yang ya dari cerita itu sih, ini background story-nya buat ayat 31, insya Allah di minggu selanjutnya kita bisa lanjutin ke ayat 31-nya supaya ini dapat apa ya, ngerti dulu gitu. Oh, ternyata background story-nya kayak gini. Perbedaan antara Nabi Adam dengan iblis dan gimana sebenarnya kita di hidup kita ini menyikapi. Ternyata kita tuh sama seperti Nabi Adam yang dihadapkan pada sebuah masalah, pada sebuah takdir di mana ia harus ke bumi, yang itu udah takdir, udah plan, udah rencananya Allah, tapi alih-alih dia komplain, alih-alih dia menyalahkan yang lain, dia menyalahkan dirinya sendiri, beristighfar, bertaubat, dan percaya bahwa inilah yang terbaik. Ini memang kodoknya Allah, bahwa Allah memang adil, gitu teman-teman. Jadi insya Allah kita lanjutin sama sesi diskusi kali ya, Kak Ufi. Afwan ya kalau tadi agak ada iklan. Oke, sip, Masya Oke, Allah. alhamdulillah, Alhamdulillah. alamin. Afwan ya teman-teman, itu contoh-contoh itu sebenarnya buat diriku sendiri, dan karena aku juga sering banget tuh banyak alasan. Ya kan nggak kayak gitu kan, ya gini gini gini. Oh, itu aku sendiri sih sebenarnya. Tolong didoakan ya supaya aku bisa lebih baik, dan insya Allah kita bareng-bareng istiqomah di jalannya Allah. Amin amin Allahumma Amin, amin. amin, ya Rabbal Alamin. Iya, benar-benar. Aku juga sering kayak gitu. Kadang, apa namanya, pernah berpikiran lah, alhamdulillah, masih terbesit-terbesit aja gitu ya. Nggak sampai ngelakuin, nggak sampai dikatakan gitu ya. Oke, Masya Allah. Ini sharingnya, ini aja baru awalan ya, permulaan, Iya, background behind story the buat tiga scene. satu. Iya, Iya, iya. behind the scene dari ayat 31 gitu. Ini udah Masya Allah banget. Nah, teman-teman kalau misalkan mau sharing juga atau ada yang mau ditanyain sama Kak Lila, boleh ditulis di chat atau mau open mic langsung juga boleh ya. Iya, Silakan heeh. banget gitu. So, Oke, di luar topik juga nggak apa-apa, karena tadi juga cuma story-story doang aja sih. nah ya Analogi aja. benar-benar. Nih, mumpung Kak Lila welcome banget nih. Boleh dengan apa namanya di luar-luar topik yang tadi. Nah, aku ini kali ya, mengawali dulu gitu. Mm-mm. Ini Kak, apa namanya ya, kan aku pernah dengar kalau nama Hawa itu nggak ada di Al-Qur'an ya, tapi Mm-mm. itu di-mention di hadis Rasulullah gitu ya. Nah, Mm-mm. aku tuh pernah muncul pertanyaan gitu, terus kalau misalkan di kitab-kitab terdahulu gitu, itu dinamakan siapa gitu? Maksudnya si sosok Hawa ini dipanggilnya siapa? Sama kayak misalnya di Taurat, terus di Injil gitu. Mereka tuh Mm-mm. disebut apa ya namanya siapa gitu. Kalila pernah tahu nggak sih? Ah, oke. Wallahu alam ya. Sebenarnya waktu apa namanya? Waktu ada cerita tentang yang pas ini nih Ustadz Pago, pernah dengar gak? Ustadz Pago tuh waktu di kajian Muslim United itu kan wah ceritanya detail banget, benar-benar detail banget, bahkan tentang Azazil aja tuh detail banget diceritain. Nah, perbedaannya nih sebenarnya gini, kalau kalau cerita-cerita Bible ataupun di Yahudi atau apa, mereka tuh fokus ke nama, tempat,
tanggal, atau misalnya kayak cerita pemuda Al-Kahfi. Mereka kepo banget tuh sampai kayak berapa tahun sih di dalam goa itu. Pemuda Al-Kahfi ini sampai berapa tahun sih? Mereka tuh kepo sama hal-hal yang detail dan teknis. Padahal kenapa Al-Quran itu bahkan kagak mention nama Hawa aja itu nggak di-mention. Berarti kan ada maksud tuh di situ. Kenapa sih yang di-mention itu banyak bahkan nama Maryam, ya kan? Siti Maryam. Terus apa? Khadijah aja enggak gitu. Maksudnya yang di-mention tuh Nabi Muhammad. Berarti yang di-mention itu tuh bener-bener yang penting banget. Berarti sebenarnya nama Hawa itu mungkin ya dalam ini sebenarnya nggak terlalu penting. Inti ceritanya tuh bukan ini namanya siapa, itu namanya siapa, tapi pelajarannya apa. Dan Hawa itu kan artinya hidup ya, dari kata hayu, Hawa, hayu, artinya hidup atau kehidupan. Dari situ kan sebenarnya juga kita bisa ambil pemaknaan gitu. Oh, awal mula kehidupan ibu kita gitu. Dan ibu kita bisa namanya siapa aja. Ibu teman-teman kan ibaratnya namanya pasti berbeda-beda kan. Intinya bukan di namanya, tapi intisari pelajarannya. Gitu. Karena seperti kenapa juga banyak Bible atau apa Yahudi itu banyak nulisin nama, bahkan sampai apa tuh menteri yang pas Firaun itu kan ada tuh yang cerita Firaun ngobrol sama menterinya, habis itu mau membunuh Nabi Musa, itu sampai menterinya aja ada namanya tuh disebutin namanya. Tapi di Al-Quran nggak ada boro-boro. Firaun aja bukan nama asli. Karena di Al-Quran fokusnya adalah bukan di penamaan, bukan di teknis, sisi-sisi details, tapi lebih ke pelajaran. Yang penting kamu tahu itu siapa gitu. Kalau mau disebutin semua namanya, Al-Quran mah penuh, atau bukan bisa berapa jilid nanti gitu. Karena semuanya juga menurut kita penting. Jadi kayak aku juga walau alam ya, aku nggak tahu kalau misalnya di kitab lain itu namanya apa gitu, sebenarnya apa. Yang kita tahu dari hadis, oh Hawa, hanya supaya kita gampang menyebutkan aja, oh Hawa, Adam. Kalau nama kan ya bisa berbeda-beda. Misalnya kalau di Kristen karena mereka pakai bahasa Inggris akhirnya jadi Eve. Ya itu kan karena bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahasa Kristen atau Ibrani lah, ibaratnya Ibrani kalau mereka bahasanya. Ya kalau bahasa Jepang misalnya mungkin berbeda lagi gitu. Jadi apa gitu namanya pasti berbeda sesuai dengan bahasa mereka. Namanya akan berbeda-beda. Dan kita juga kayak gak bisa bilang oh namanya pasti nama Arab ya, karena orang yang jadi belum tentu. Kita juga wallahu alam. Makanya kenapa Al-Quran itu juga sebenarnya tidak spesifik banget benar-benar bilang nama, karena Al-Quran pengen bilang ayo kita fokus ke pelajarannya, bukan details dari sisi-sisi teknis gitu. Setahu aku saat itu sih. Tapi wallahu alam kalau nama di agama lain itu gimana. Gitu sih, Kak Ulfi. Halo? Amankah suaraku? Halo? Oh ya, Kak Ulfinya mungkin ini ya. Oh ada telepon. Oke, oke, it's okay. Aku ini boleh nih. Oh ya ini Nanda Febrash. Nanda. Oke, sip. Mau open mic, sok. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita nggak kenal ya. Iya. Pura-pura nggak kenal ya. Iya nggak kenal. Ini mohon maaf nih Kak, mau nanya. Monggo. Out of topic nggak apa ya? Iya silakan. Ini mau nanya ini doang sih, apa namanya? Kadang tuh aku suka bingung. Apa sih bedanya sibuk sama produktif? Karena sempat Kakak bahas juga waktu itu di
aku lupa deh di kajian mana gitu Kakak pernah ngisi di mana, terus aku dengerin terus Kakak jelasin. Mhm. Terus kayak, mungkin belum nempel banget gitu. Nah sekarang kayak lagi ada di masa itulah ya, masih bingung ini sibuk Oh, gitu sih. iya iya iya. Itu aja sih. Insyaallah. Iya, perbedaan, dari sibuk dan produktif gitu ya, Masya Allah. Gini, waktu sebenarnya beda, ada banyak pandangan ya kalau misalnya tentang ini kan productivity management masuknya. Cuma di satu webinar itu pernah dibilang, kalau kita baca buku, itu kita sibuk aja. Kita baca buku buat diri kita sendiri, buat pengetahuan kita sendiri, setelah baca kita jadi pinter, atau kita jadi berwawasan karena buku itu, kita baca buku itu. Kita sibuk baca buku. Oke, itu sibuk. Tapi setelah kita baca buku itu, lalu kita sampaikan ke orang lain, kita sharing ke orang lain, sehingga orang lain dapat manfaat dari buku yang kita baca, dari kita, ibaratnya kita bermanfaat buat orang lain, kita melakukan suatu aktivitas, kita baca buku kan, terus kita share ke orang lain, sehingga itu bermanfaat buat dia, itu baru produktif. Baca buku kita jadi produktif. Jadi produktif itu adalah suatu aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau sibuk, sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kita sibuk ngerjain PR ya buat kita sendiri, tapi bukan bisa dibilang itu kita produktif mengerjakan PR, enggak. Kita sibuk ngerjain PR aja. Tapi kalau kita ngerjain PR, terus kita belajar dari PR itu, dari tugas itu, terus kita kasih tahu orang lain dan itu bermanfaat buat dia, itu artinya kita produktif. Kita memberikan manfaat ke orang lain. Jadi bagaimana caranya kita nggak sekedar sibuk, tapi kita produktif. Yaitu dengan cara memberikan manfaat ke orang lain dari apapun yang kita lakukan. Dari baca buku, dari belajar Quran, dari mendengarkan, dari belajar bahasa Jepang, dari apapun lah aktivitas-aktivitas kita. Supaya itu jadi produktif, berarti harus ada komponen hablum minan nas atau komponen interaksi dengan manusia lain atau dengan lingkungan. Kita belajar agrobisnis, agroekonomi atau apalah, agro apa gitu. Tapi ada manfaatnya nggak beneran buat lingkungan? Atau kita belajar doang? Sibuk kuliah, oke. Ilmu di kuliah itu bisa nggak kita manfaatin ke orang lain? Itu baru namanya ilmunya jadi produktif. Kalau cuma pelajaran atau ilmu itu buat kita sendiri dan kayak ya udah gitu doang, lama-lama juga hilang sendiri gitu kan. Ya itu berarti cuma sibuk belajar aja, tapi nggak produktif belajar. Segitu sih, wallahu alam kalau yang aku dapetin sih. Gitu Nanda. Oke, makasih ya Kak ya. Itu BTW ada yang Ya, nanya juga tuh Kak di chat. oh iya iya, Masya Allah. Segitu cukup. Cukup. Tapi aku jadi dapat sih poinnya. Jadi intinya kalau sibuk itu melakukan kegiatan yang bermanfaat buat diri kita sendiri aja gitu kan. Bisa jadi nggak manfaat juga sih, sibuk main game. Misalnya kayak aku ya, sibuk main game. Ya udah sibuk doang, tapi nggak ada manfaatnya. Bahkan buat diriku sendiri juga nggak ada manfaatnya. Oh Ya iya, itu sibuk nugas doang juga kan. ya. Iya benar-benar aku Benar. juga. Tapi kalau produktif sudah pasti dia manfaat positif. Buat orang Ya lain juga. mungkin iya. Insya Allah. Oke deh. Thank you Kak. Ya. Oh iya, ini Kak Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa on mic. Oke, no problem. Menyambung cerita tadi, katanya Nabi Adam memang diciptakan sebagai khalifah di bumi. Nah, berarti penyebab Nabi Adam turun ke bumi bukan sepenuhnya dari kejadian Ibu Hawa yang makan buah khuldi. Soalnya yang Mariam tahu itu penyebab Nabi Adam turun ke bumi gara-gara makan buah khuldi. Iya. Jawabannya adalah wallahu alam. Bahkan aku pun nggak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Karena yang membuat keputusan itu, yang menurunkan Nabi Adam ke
Bumi adalah Allah. Ibaratnya sama kayak gini, aku mau nanya ke teman-teman. Teman-teman, kenapa Kak Mariam pakai profile picture kerudung hitam, baju hitam? Apakah teman-teman yang lain bisa menjawab dengan pasti? Nggak bisa. Cuma bisa apa? Berasumsi. Oh, kayaknya mungkin Kak Mariam suka PP apa namanya? Suka PP kerudungan. Oh, mungkin karena suka warna hitam. Oh, mungkin karena suka kartun. Mungkin. Ada kemungkinan benar? Mungkin. Tapi siapa yang tahu benar pasti? Kak Mariamnya sendiri. Jadi siapa yang tahu pasti? Allahnya sendiri. Nah, kita sikapnya gimana? Kan kayak terombang-ambing ya. Jadi alasannya yang mana gitu. Seperti cerita Nabi Adam tadi, Nabi Adam bilang apa? Mau logis atau tidak logis, mau fair ataupun nggak fair, aku diturunkan ke bumi. Mungkin bukan karena aku makan buah, tapi kan Allah sudah emang udah kasih tahu semua orang aku bakalan ke bumi. Mungkin menurutku itu nggak adil gitu ya. Mungkin karena apapun alasannya itu, aku percaya bahwa Allah menginginkan yang terbaik untukku. Pasti keputusan ini baik untukku. Apapun alasannya, ibaratnya gitu ya, apapun alasannya, pasti ini untuk kebaikanku. Pasti Allah tuh adil. Contohnya sering banget aku bilang juga tuh, seorang ibu dengan anaknya masih kecil banget. Anak ini ngeliat ada yang bersinar-sinar tuh di dapur. Ada pisau. Dia mainin, dia pegang gitu kan, dia mainin pisaunya. Bersinar-sinar gitu kan, dia merasa kayak, punya mainan baru. Ibunya ngeliat, langsung diambil pisau itu. Langsung dijauhin. Kamu main di luar apa? Langsung diambil pisaunya. Bagi si anak ini, dia merasa, loh kenapa? Kan aku punya mainan baru, kenapa aku nggak boleh? Tapi setelah dia dewasa, dia baru sadar kenapa dia tidak boleh main pisau itu. Kita juga bisa sadar kan? Sama. Sekarang kita mungkin nggak tahu alasannya. Nabi Adam ke bumi itu karena apa? Apa karena buah kulinya? Atau karena Allah sudah merencanakan? Atau karena ini, karena itu? Nggak tahu. Tapi kapan kita tahu? Nanti di akhirat. Di akhirat akan dibuka semuanya. Ini alasannya kenapa Nabi Adam bla 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 bla. Ini alasannya kenapa kita nggak masuk universitas ini. Ini alasannya kenapa begini, itu pasti kita tahu di situ. Yang kita sikapi sekarang adalah kemungkinan itu banyak. Jadi narasinya tuh akan berbeda feel-nya. Ibaratnya kalau kita feel-nya sama kayak orang Kristen, itu akan feel-nya tuh berasa yang tadi itu. Oh, ini tuh kesalahan bapak kita yang makan buah huldi. Gegara Nabi Adam dan Hawa nih makan buah huldi, akhirnya kita jadi hidup di bumi. Padahal kan dulunya kita harusnya hidupnya di surga. Vibes-nya beda kan? Kalau kita ngambil asumsi turun ke bumi gegara makan buah huldi. Jadinya kayak gitu. Kita jadi nggak bisa positive thinking. Sama Allah pun kita nggak bisa positive thinking. Atau kalau misalnya kita ambil asumsi, oh emang Allah udah merencanakan dari awal. Ih kok jahat banget ya Allah merencanakan kita untuk turun ke bumi begini. Jadi negatif juga, serba salah semuanya. Jadi gimana supaya kita itu fokus? Oh ada maksud dan tujuannya. Kita diciptakan, nih benar nih, diciptakan sebagai khalifah di bumi. Dan yang paling relate atau yang paling mendekati ke husnuzon ke Allah itu adalah yang pertama tadi, bahwa Allah ingin kita kembali ke surga, gitu ya. Kan makhluk surga tuh tadinya banyak nih, makhluk surga kan ada malaikat gitu kan, jin pun ada di surga waktu dulu kan, taat apa segala. Tapi Allah itu ingin membuat sebuah ciptaan, maksudnya mengetes makhluknya yang punya free will. Kalau teman-teman tahu free will lah ibaratnya, decision making gitu ya. Karena jin punya free will, jin bisa milih untuk taat atau tidak. Makanya dia punya kasta yang tinggi karena dia milih untuk taat saat itu. Azazil milih untuk taat, makanya dia jadi kasta tertinggi di surga yang tinggi juga.
Tapi jin pun ibaratnya dikasih ujian dengan adanya Nabi Adam. Nabi Adam dikasih ujian dengan buah khuldi. Mau dilihat mana yang lulus tes. Ternyata iblis tidak lulus ujian karena dia malah komplain. Nabi Adam lulus ujian, nanti dia kembali ke surga. Kita juga manusia tadinya dari surga. Kita dikasih ujian, yaitu kita ditempatkan di bumi. Kamu mau ikutin rules Allah, mau ikutin perintah Allah, bersabar selama maksimal 60-70 tahun hidupmu, bersabar aja. Nggak hidup yang kayak orang-orang lain, seenak maunya mereka. Kamu sabar gitu, kamu inilah pokoknya ngikutin aja gitu. Nanti kalau kamu lulus ujian di dunia ini, kamu bisa balik ke surga. Intinya itu. Kayak apa namanya? Kenapanya itu alasannya adalah karena Allah mau balikin kita ke surga. Manusia ke surga. Atau Nabi Adam pun wallahu alam ya dengan apa namanya? Kekayaan cerita gitu. Ini intinya nih sebenarnya buat kita juga gitu loh. Allah mau kasih contoh ke kita, ke manusia nih. Kalau kamu ngelakuin kesalahan, kamu ikuti seperti apa yang Nabi Adam lakukan. Jadi bahkan kita bisa punya asumsi Nabi Adam memakan buah khuldi terus diturunkan ke bumi gitu kalau atau terus dengan respon yang beliau meminta maaf istighfar itu untuk tujuan kita ini punya contoh. Oh gitu caranya. Kalau kita melakukan kesalahan, ini yang harus kita lakukan. Bisa aja kan? Itu alasannya. Jadi asumsi atau alasan itu bisa banyak banget. Tapi mana yang membawa kita atau mendekatkan kita kepada Allah, itu yang kita pegang. Gitu. Jadi apa? Qadha itu kan qadha Allah ya. Wallahu alam. Qadha Allah atau alasan Allah itu tidak akan pernah terbuka secara pasti sampai hari akhir. Tujuannya untuk apa? Untuk ngetes. Kamu mau husnuzon sama Allah atau mau nyalahin? Mau nyalahin Nabi Adam atau kamu mau berpikir positif bahwa Allah menurunkan Nabi Adam itu untuk kebaikan manusia sendiri, untuk kebaikan Nabi Adam sendiri. Jadi beda kan vibes-nya. Gitu. Apa? Karena manusia intinya sebenarnya kenapa sih kita kayak kepo banget dengan pertanyaan kenapa, dengan pertanyaan siapa yang ngelakuin ini gitu. Siapa yang ngelakuin itu karena ujung-ujungnya sebenarnya kita pengen lead to the blaming. Gitu. Kalau kita tahu benar-benar alasannya misalnya nih Allah bilang gitu ya karena Nabi Adam makan buah khuldi, kita kan jadi salahin Nabi Adam. Gitu. Sebenarnya intinya kita mau cari apa? Kalau kita mau cari alasan itu untuk meningkatkan keimanan kita, pasti kita akan berasumsi atau berpikiran positif. Oh iya, emang Allah mempunyai rencana yang aku nggak tahu, gitu. Hanya Allah yang tahu. Dan kadang banyak kan di kehidupan kita nggak tahu kenapa sih si orang ini nggak suka sama aku banget, kok gitu banget sih dia judes banget, gue perasaan kagak ngapa-ngapain dia tapi kok dia judes banget kayak gitu. Kita nggak akan pernah tahu, bahkan dia sendiri mungkin nggak sadar atau dia sendiri mungkin nggak tahu kenapa ya aku kok nggak suka banget liatin si ini gitu. Dia sendiri mungkin nggak pernah tahu. Tapi yang penting bukan kita tahu kenapa atau enggak atau kenapanya gitu. Yang penting adalah bagaimana kita merespon. Oh, dia kayaknya nggak suka banget sama aku ya. Ya udah coba deh kita baikin, kita bercakap atau apa. Oh, mungkin dia nggak mau diganggu. Ya udah kita diemin aja. Kita doakan supaya kalau mungkin ada kesalahan aku yang waktu itu menyakiti hati dia, kita jadi muhasabah, istighfar. Beda gitu kan. Dari situ yang apa namanya? Bisa kita ambil gitu. Itu bukannya maksudnya ya. Aku suka belok-belok ini.
Bukan sepenuhnya sih, tapi alasannya itu bisa bisa banyak, cuma walau alam mana yang pastinya banget kita nggak tahu. Tapi intinya itu adalah qada Allah. Supaya kita jangan terlalu menyalahkan gitu, jangan vibes-nya negatif ke Nabi Adam, "Oh, gara-gara Nabi Adam nih," atau "gara-gara makan buah kudil jadi diturunin ke bumi." Enggak, belum tentu gitu. Gitu Kak Maryam, semoga menjawab ya. Boleh Apakah Kak cukup? Maryam kalau misalkan ada tanggapan atau respon, boleh open mic juga atau chat. Ini masih ada satu pertanyaan nih Kak. Oh iya. Yang di chat. Oke, sudah cukup. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah, Kak Among ya. Kak Among. Assalamualaikum Kakak, mau tanya. Kemarin kan sempat ramai di India tentang pernikahan antara Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah yang umurnya beda jauh. Mereka mengatakan kalau Nabi menikahi Aisyah yang masih di bawah umur. Sebenarnya aku juga ada pertanyaan kenapa, atau adakah alasannya kenapa Allah memilihkan Aisyah menjadi istri Rasul? Masya Allah. Menarik banget ini. Iya, alhamdulillah. Agak bergema ya? Oh enggak, udah ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga kalau ada kekurangan bisa teman-teman tambahkan juga. Ini dari aku, maksudnya karena waktu itu juga kepo jadi aku cari-cari tahu. Gini, sebenarnya teman-teman kalau misalnya ada yang kayak gini, itu bagus banget. Berarti teman-teman itu udah punya, pikiran analitis kritis gitu. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kayak gitu? Itu justru harus emang kita asah dan kita cari jawabannya itu adalah dari mana? Dari pengetahuan, dari ilmu. Cari semua YouTube, cari kajian tentang kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang berumur 9 tahun ya saat itu. Kenapa begini? Cari semua YouTube-nya, cari semua kajian tentang itu. Kebanyakan orang selesai sampai bertanya doang, tapi nggak mau cari jawabannya. Makanya jadinya seperti polemik di India. Mereka bertanya doang dan menghina. Nah, salahnya di situ. Menghina Nabi Muhammad, ih pedofil, dibilang gitu kan? Ih, masa Rasulmu begitu, begini, begini, begini. Tapi mereka nggak mau cari kebenaran. Mereka nggak mau cari jawabannya. Mereka nggak mau nonton dari profesor, dokter, atau apa yang menjelaskan. Mereka nggak mau cari tahu. Dan kita, umat muslim, juga hati-hati, jangan terjebak. Kita harus cari tahu, jangan seperti mereka yang cuma sampai di judgment. Nah, ini yang berbahaya. Ngejudge Nabi Muhammad sebagai sesuatu yang buruk tadi. Jadi sikap kita pertama itu, kalaupun kita nggak tahu kenapa, kita harus punya sikap. Sikap itu adalah kita percaya Rasulullah tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk, tidak mungkin melakukan dosa besar, tidak mungkin punya dosa, bahkan punya dosa, kesalahan mungkin yang kecil-kecil gitu. Tapi itu pun nggak ada gitu, nggak make sense. Nggak mungkin. Jadi logika kita nggak mungkin seperti ini. Harus sikapnya gitu ya. Nah, yang aku pelajari tuh dari kemarin gini, teman-teman, bedanya orang zaman sekarang gitu ya, yang termakan isu dengan yang benar-benar mau cari kebenaran adalah kalau kita cari telusuri itu di zaman Rasulullah itu pada tahun berapa ya berarti ya? Ya sekitar 1400 tahun lalu lah, ya kan? Al-Quran baru awal gitu kan. 1400-an tahun lalu, kira-kira sama nggak sih dengan zaman sekarang? Apalagi zaman sekarang gedung-gedung, dulu tuh padang pasir. Apalagi dengan cerita bahwa Nabi Adam itu dia berapa, 11 inci apa berapa tuh, kayak tinggi banget, besar banget badannya tuh secara fisik, gede banget. Dan udah banyak yang bilang bahwa kalau misalnya kita ilmu arkeologi ya, dari tulang-tulang manusia itu, dibilang bahwa manusia-manusia purba, ya, manusia zaman dahulu itu besarnya bahkan sampai berkali lipat dari kita. Sebenarnya manusia itu menyusut. Kalau teman-teman lihat orang Eropa, kenapa mereka bisa jadi tinggi banget itu 180 cm, ya kan, 2 meter. Kok kok orang Asia pendek-pendek kecil-kecil? Nah,
Jadi ternyata perubahan waktu, perubahan periode, atau bahkan setiap 100 tahun, 1000 tahun, itu manusia juga ibaratnya kalau saintisnya evolusi, menyusut, dia lebih kecil, jadi lebih kecil secara fisik, jadi lebih kelihatan lebih muda. Makanya orang Indonesia itu mau umurnya 27 tahun masih baby face. Umurnya doang dewasa tapi baby face. Raga fisiknya kayak anak-anak, tapi umurnya udah dewasa. Di zaman dulu, apalagi zaman Rasulullah, sudah banyak banget penelitian yang mengatakan bahwa fisik perempuan di usia 7 tahun itu besar, benar-benar besar, bongsor, dan bahkan balik, sudah balik gitu. Jadi secara fisik di zaman itu wanita berusia 7-9 tahun itu seperti wanita dewasa umur 20-an sekarang, 27, 25, 24. Teman-teman kebayang nggak? Masa kita samain orang 1400 tahun lalu, manusia 1400 tahun lalu dengan manusia zaman sekarang. Anak bocah 9 tahun sekarang, kita mau bilang sama dengan jenis bocah umur 9 tahun di zaman 1400 tahun lalu. Orang manusia purba aja gak kayak kita kan gitu. Secara saintis udah proven. Di zaman itu, umur 7 tahun itu kayak orang dewasa umur 20-an tahun di sini. Tapi kenapa manusia zaman sekarang, ibaratnya orang-orang tadi ya di India atau apa, karena nggak tahu dan nggak mau cari tahu, tapi udah ngejudge duluan. Itulah bahayanya kita menilai sesuatu tanpa ilmu. Sekarang ada masalah, Kak? Mau menikahi umur 9 tahun di zaman Rasulullah, yang nggak ada masalah. Orang udah dewasa dianggapnya. Sekarang ini deh logikanya lagi. Abu Jahal adalah musuh bebuyutan Rasulullah. Saat bayi maksudnya Rasulullah punya bayi kan, punya anak bayi lah maksudnya, baru lahir. Mereka tuh tetanggaan, keluarga, orang pamannya sendiri, tetanggaan rumahnya. Bayi lahir gitu kan, meninggal. Abu Jahal pesta. Yeay, bayinya Rasulullah meninggal, anaknya Rasulullah meninggal gitu. Terus setelah itu Abu Jahal juga sering banget bilang, wah penyihir, oh Nabi Muhammad itu mah penyihir, menghipnotis kita, begini-begitu, terus ngomongin sesuatu yang buruk-buruk gitu. Tapi pernah nggak sih Abu Jahal bilang, ih Rasulullah itu Nabi Muhammad ini menikahi anak di bawah umur? Pernah nggak kita dengar kayak gitu? Kalau aja itu adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang buruk di zaman itu, udah pasti dong jadi bahan gosip, bahan roastingannya Abu Jahal ibaratnya. Iya kan? Tapi nggak pernah Abu Jahal ngomong kayak gitu, nggak ada di hadis-hadis, nggak ada di cerita-cerita juga. Kenapa? Karena itu hal yang lumrah. Di zaman itu lumrah biasa. Mau nikah sama umur 7 tahun, menikah sama 9 tahun, 11 tahun perempuan, itu lumrah biasa aja. Orang itu dewasa kok dianggapnya buat mereka di sana. Karena sudah bongsor, badannya berbeda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang menyusut. Itu teori evolusi. Jadi kalau kita nggak ngerti ilmu, arkeologi gitu ya, ilmu sains, ya kita jadi terjebak sama judgement. Iya ya nikahin bocah kecil. Padahal kalau kita tahu yang sebenarnya, oh ternyata begitu. Nggak ada sama sekali masalah di situ. Nggak, bahkan, waduh, mohon maaf, hati-hati. Malah kita nanti menuduh. Fitnah, kita fitnah ke Rasulullah gitu kan. Udah mengatakan pedofil, mengatakan itu. Itu astagfirullahaladzim. Kalau pentingnya kita cari tahu. Itu pentingnya kita cari ilmu, cari jawaban itu yang dituntun oleh wahyu, dituntun oleh sikap. Gak mungkin Rasulullah itu melakukan sebuah dosa besar. Gak mungkin Rasulullah itu melakukan sesuatu yang memalukan. Gak mungkin. Orang manusia paling mulia. Jadi pasti statement ini
ada kenapa-napanya nih. Cari tahu, oh ternyata gini. 1400 tahun yang lalu, seorang perempuan yang berusia 7 tahun atau ke atas, itu sudah dewasa. Bayangin, mereka itu bongsor dan bukan bocah. Mereka tuh dewasa. Karena di zaman itu ya ibaratnya kalau Nabi Nuh deh kita lihat, umurnya bisa sampai 1000 tahun. Atau orang-orang purba gitu. Kayak gitu. Secara fisik mereka tuh udah akil balik. Bahkan kan Aisyah, ibaratnya logika kayak gini, Aisyah sudah bisa menghafal banyak perkataan Rasulullah gitu kan, banyak hadis itu dari usia 6 tahun 7 tahun. Ya kalau kita samain dengan anak SD zaman sekarang gitu kan, kayak nggak make sense kan gitu. Bagaimana bisa dia dia menghafal hadis atau apa umur 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 5 tahun aja balita buat kita ya kan? Karena sebenarnya di zaman dahulu itu bukan balita, tapi sudah balik, sudah dewasa, bahkan seperti wanita dewasa. Itu lumrah banget di sana. Karena fisiknya pun dewasa. Jadi tumbuh kembangnya cepat. Kalau kita tumbuh kembangnya lambat. Di zaman sekarang makin lambat. Bumi kan menua. Makin lama bumi menua, jadi kita pun melambat sebenarnya, penuaan kita melambat gitu. Ada teori ininya sih, aku kurang jelas juga detailnya, tapi gitu. Kalau teman-teman mau secara komprehensif, kan tadi kan aku mungkin agak ngajak-ngajak itu, bisa dicari di aku lupa waktu itu tuh Ustadz Noman Alian juga pernah ngomongin ini, bahas ini, terus kajian-kajian beberapa ustadz, coba deh teman-teman, atau secara sains lah, cari aja tuh, scientific way to prove Muhammad with Aisyah 9 years old, cari aja benar-benar deh di YouTube, pasti dapet. Gitu, wallahu alam. Tadi Kak Among ya, menjawab nggak? Oke. Nah, iya tuh. Aku juga pernah ini ikut kajian Ustadz Salim Afilah tuh. Jadi ceritanya kalau zaman dulu itu isu tentang kayak orang dewasa menikahi kan, kalau nggak salah Rasulullah udah umur 50-an ya, kalau nggak salah ya, 50-an gitu. Terus nikahin umur anak di bawah 10 tahun gitu kan. Isu kayak gitu tuh emang sudah nggak hot lah, maksudnya nggak bisa digoreng karena itu kan udah lumrah. Yang lebih bisa digoreng ternyata adalah isu ketika Rasulullah itu menikahi, aku lupa namanya siapa ya, ini mantan istri anak angkatnya Rasulullah. Aduh. Ya udah ntar dicari deh. Pokoknya itu. Jadi intinya kan itu lebih konflik kan kalau misalkan di zaman sekarang juga gitu ya. Masa ada nih orang tua angkatnya menikahi mantan istri anak angkatnya gitu kan, itu lebih asik lah digoreng. Tapi di situ justru Allah tuh menurunkan ayat supaya ini tuh bukan sedarah loh, jadi boleh gitu kan, jadi boleh untuk dinikahi, jadi nggak ada larangan segala macam gitu. Itu sih yang amaze aku sih pas ngedengernya gitu. Sip. Dan Aisyah pun ini ya Kak, karena kan pinter banget ya, jadi kan istilahnya kayak nggak salah lah, Allah tuh memilih Aisyah itu menjadi pendampingnya Rasulullah karena dia wanita yang paling banyak menghafal hadis ya kalau nggak salah. Iya. Gitu. Kata Kak Amang juga terima kasih Kak atas jawabannya. Iya, Masya Allah ya, Bunda Aisyah. Ya harus yang banyak ngafal ya, soalnya kan di rumah bareng gitu, jadi ntar ada banyak adab-adab istri juga yang diturunkan oleh Aisyah gitu, yang orang lain nggak bisa kan, para sahabatnya nggak tahu gitu. Iya benar. Masya Allah. Nah kira-kira ini udah nggak ada pertanyaan lagi, Kalila mau ditutup? Ya udah kayaknya dekat maghrib. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sesi JW kita sudah berakhir ya teman-teman.
Tapi jangan khawatir, next pertemuan berarti kita akan ke inti ya Kalila ya. Masih Insya ayat Allah. 21 berarti ya Kalila ya. Iya. Oke, siap. Oke, teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi disimpan dulu, ditanyakan Kalila di ini ya sesi selanjutnya. Mungkin Kalila ada ini apa namanya pesan buat kita nih dari rangkuman hari ini. Ayo, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu ini bermanfaat. Intinya, pasti banyak hal yang nggak bisa kita jelaskan alasannya, bahkan nggak ada yang bisa memberikan kita alasan, nggak ada yang bisa menjelaskan kenapa ini terjadi pada kita, kenapa kejadian ini, kenapa orang itu ini, kenapa itu, nggak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Tapi yang kita bisa lakukan adalah merespon sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah ingin kita berhusnuzon pada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, pasti itu yang terbaik untukku. Apapun yang buatku sedih, buatku menderita, atau buatku itu tidak adil, pasti itu sebenarnya ada ibroh dan hikmahnya. Jadi yang lebih penting adalah respon kita, bukan kenapa atau apa alasannya gitu. Karena sabar aja sih, nanti akan dikasih alasannya di hari akhir. Kalaupun kita mau mencari kenapa atau alasannya kenapa, semoga itu pun dibimbing dengan attitude atau sikap yang tidak menyalahkan Allah, yang justru membuat kita muhasabah kepada diri kita sendiri. Insya Allah gitu ya, seperti Nabi Adam yang mencontohkan gitu ya, sunnah Adam mencontohkan kepada pengikutnya atau keturunannya, begini loh cara menjalani kehidupan atau jika kita melakukan sebuah kesalahan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu ya bermanfaat. Doain aku juga. Amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup kebetulan juga sudah azan ya. Kita tutup dengan membaca penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kalila. Terima kasih Super Friends.